Kemudian contractility. Contractility ini kan kemampuan otot jantung itu untuk berkontraksi, kekuatannya. Ya, ini juga sangat mempengaruhi stroke volume nantinya. Kemudian yang ketiga, afterload. Afterload itu adalah beban pada saat jantung itu berkontraksi. Jadi kalau bicara tentang kontraksi, di sini kita lebih banyak berbicara tentang ventricle ya. Ventricle kontraksi ya, bukan atrium ya. Jadi ventricle kontraksi. Jadi afterload ini adalah beban pada saat jantung itu memompa, pada saat ventricle itu memompa. Jadi terjadinya hambatan pada pemompaan ventricle ini menyebabkan stroke volume-nya ini berkurang gitu. Sama aja kayak selang misalnya. Kalau selangnya dipencet gitu ya, nanti pencet itu namanya resistance, sumbatan atau hambatan gitu ya. Ketika kita ingin memompa, akhirnya sedikit air yang bisa masuk ke area distal. Itu disebabkan karena resisten, karena ada sumbatan, karena pipanya dipencet misalnya seperti itu. Itu namanya afterload. Yang dipengaruhi oleh 3 hal ini. Ini nanti tolong dipelajari ya, tolong dihafalkan ya. Ini sangat penting sekali untuk kedepannya. Jadi biar adik-adik nanti paham ketika pemberian obat, juga nanti akan berpengaruh. Obat apa yang mempengaruhi preload, obat apa yang mempengaruhi contractility, obat apa yang mempengaruhi afterload. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya, cardiac output itu, yang tadi kan sudah saya bilang stroke volume itu setiap kali denyutan, gitu kan ya. Sedangkan cardiac output itu denyutan dalam per menit. Nah, di sini rumusnya cardiac output adalah stroke volume dikali denyut jantung. Gitu. Jadi kalau misalnya denyut jantungnya 70, stroke volume-nya kalikan sekian. Kali heart rate. Oke. Normalnya cardiac output itu berkisar antara 4 sampai 8 liter per menit. Bisa ya? Saya tangkap ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang mempengaruhi cardiac output ya. Denyut jantung. Jadi cardiac output sama dengan denyut jantung dikali stroke volume. Itu kan ya. Nah, dipengaruhi kalau denyut jantung itu kan dipengaruhi bisa denyut jantungnya bisa cepat karena saraf ya. Pengaruh saraf simpatetis. Jadi ada 2 jenis saraf yang mempengaruhi denyut jantung ini. Saraf simpatetis dan saraf parasimpatetis. Kalau simpatetis itu mempercepat kerja jantung, kemudian parasimpatetis bekerja sebaliknya, memperlambat ya. Kemudian hormon. Hormon apa yang kira-kira mempengaruhi denyut jantung? Ada yang tahu? Hormon tiroid ya, T3, T4. Itu hormon yang berpengaruh besar pada peningkatan denyut jantung. Kemudian stroke volume. Ini dipengaruhi oleh volume darah. Kemudian tadi ya, vascular resistance atau hambatan dari aliran darah tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke anatomi dari arteri koroner, karena nanti kita akan membahas tentang penyakit koroner. Jadi saya ingin menyampaikan anatominya sedikit ya. Tadi kan sudah tentang fisiologi peredaran darah. Nah, sekarang arteri yang memperdarahi jantung itu sendiri. Kalau yang tadi peredaran darah sistemik, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung lagi. Nah, sekarang darah yang memperdarahi jantung itu sendiri asalnya dari mana sih gitu ya? Jadi di sini ada 2 jenis arteri utama yang memperdarahi jantung, keluarnya dari aorta nih. Dari ini gambar aorta ya, keluar dari jantung ini aorta, keluar sedikit dari perbatasan jantung ini akan ada keluar 2 jenis arteri. Yang ini, yang saya tunjuk ini adalah right coronary artery atau arteri koroner kanan, yang ini ya. Dia akan mengalir dari sini sebelah kanan jantung ini, mengalir dari mendekati, kalau atrium ini nih, atrium kanan di sini, kemudian dia akan mengalir dari sini ke bawah, ke ini daerah ventricle kanan di sini ya, mengalir ke bawah, kemudian di sini ada cabang, kemudian dia sini ke belakang sampai ke bawah jantung. Ya, ini arteri koroner kanan, ini yang memperdarahi jantung daerah kanan sama daerah belakang jantung. Kemudian yang kedua, di sini ada arteri koroner kiri. Nah, ini nih, arteri koroner kiri. Nah, arteri koroner kiri ini dibagi 2 lagi dengan cabang yang besar nih di sini.
Yang di atas sebelum masuk percabangan itu namanya left main coronary artery. Jadi coronary artery utama tuh di sini. Kalau di sini misalnya ada sumbatan, ini otomatis di bawahnya harus sumbat semua nih. Kemudian di sini ada dua percabangan. Yang pertama ini di depan yang memperdarahi ventrikel sebelah kiri. Ini tadi kan gambarnya ya. Ventrikel sebelah kiri itu kira-kira posisinya di sini nih. Dia turun di sini melalui interventricular septum yang tadi saya bahas. Jadi perbatasan antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Dia turun ke sini di bagian depan dari jantung ya. Ini namanya left anterior descending coronary artery. Oke. Arteri koroner left anterior descending atau biasanya disingkat LAD lah, LAD. Jadi kalau kardiologis, kalau di rumah sakit nanti adik-adik sudah melihat LAD. Apa itu LAD? Nah, maksudnya ini nih, LAD itu dari sini ke sini ke bawah. Kemudian percabangan yang satunya lagi, ini namanya left circumflex. Ini left circumflex. Artinya kenapa disebut circumflex? Karena dia mengitari jantung nih. Dia ke kiri ke arah lateral atau samping, kemudian sampai ke belakang sini gitu ya. Jadi kalau di istilah medisnya nanti di rumah sakit disebutnya LCX ini ya, left circumflex. Kalau ini RCA, right coronary artery. Kalau ini LAD, left anterior descending coronary artery. Jadi ketika ada blok sumbatan di sini, misalnya sumbatannya 100%, ini otomatis tidak ada aliran darah ke area bawah nih. Bawah ini namanya distal ya. Yang atas ini namanya proksimal. Oke, proksimal ke distal. Nanti istilah itu ada juga harus di luar kepala tuh. Ketika ada sumbatan di sini, maka area distal akan mengalami hipoksia, kemudian mengalami iskemia dan mengalami nekrosis. Sehingga di sini akan terjadi kerusakan jaringan pada otot jantung. Begitu ya kalau sumbatannya di sini. Bisa ya dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Silakan biar nggak ini. Iya, Pak. Bingung ya. Kalau bisa saya lanjut saja. Nah, bagaimana sistem peredaran darah jantung itu sendiri? Jantung itu dari mana? Nah, ini peredaran darahnya dari left ventricle, ini LV ini left ventricle ya, dari ventricle kiri. Tadi kan ya, masuk aorta. Kemudian kalau yang sistem peredaran darah umum tadi langsung ke sistem peredaran darah arterioles kapiler. Kemudian ke sistemik gitu ya. Kalau ini left ventricle, kemudian masuk ke aorta, dari cabang yang dua tadi, itu cabang arteri koroner namanya kan ya. Kemudian masuk lagi langsung ke miokardium, ke otot jantung itu, yang gambar saya pertama tadi, tentang peredaran darah yang kecil tadi, gambar lapisan otot jantung, masuk ke sana dia, ke ototnya. Nah setelah masuk dari otot jantung, setelah digunakan oksigennya, kemudian hasil dari metabolisme di sana berupa karbon dioksidanya itu dibawa keluar lagi melalui vena kardiak namanya. Ya, kemudian masuk ke mana? Ada yang tahu masuk ke mana? Darah yang dibawa dari vena kardiak. Masuknya ke right atrium, oke? Masuknya ke atrium kanan. Selalu dia akan masuk ke atrium kanan. Kenapa? Karena dia akan dilakukan deoksigenasi ke paru-paru gitu. Dari atrium kanan, kemudian nanti masuk lagi ke ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ini secara singkat. Sebenarnya ini akan saya bahas nanti banyak di EKG, tapi sedikit informasi di sini ya, bahwa ini adalah arteri koroner yang tadi saya sampaikan. Ini adalah right coronary artery, ini ya sebelah kanan. Ini sebelah kanan right coronary artery, yang arteri koroner kanan. Kemudian di sini left main, yang tadi ya. Kemudian ini LAD yang tadi saya bilang, atau left anterior descending coronary artery, yang ini. Kemudian yang di sini adalah left circumflex. Oke. Nah, di sini ada gambar hijau ini. Ada yang tahu apa ini? Gambar hijau. Ini gambar marun, ini arteri ya di sini ya, di gambar ini. Ini yang ada gambar hijau. Ini adalah gambar tentang listrik jantung nanti.
di sini kenapa saya tampilkan ini, karena beberapa cabang dari arteri koroner ini akan memperdarahi sumber-sumber dari listrik jantung. Kalau di sini namanya SA node gitu. Kemudian ada AV node, kemudian ada bundle His, kemudian di sini dibagi menjadi dua lagi, ada right bundle branch, ya bundle branch sebelah kanan, kemudian bundle branch sebelah kiri, kemudian masuk ke serabut Purkinje. Di sini adalah sistem peredaran darah yang memperdarahi sumber dari listrik jantung itu. Untuk listrik jantung nanti saya akan bahas berikutnya, oke? Ya, Pak. Nah, ada yang ditanyakan nggak tentang anatomi fisiologi dulu? Gimana? LAD, left anterior descending. Gimana? Kurang jelas suaranya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Tadi silakan. kan arteri koroner kiri itu dibagi dua ya Pak? Ya, Nah, saya kurang paham Pak tadi Pak, yang dibagi dua itu apa aja ya Pak? oke. Ini saya tunjukin ya. Nah, yang ini Ya, ya. Pak. Oke. Arteri koroner itu dibagi dua intinya. Yang pertama, right coronary artery, arteri koroner kanan yang ini ya. Yang ini ke bawah nih arteri koroner kanan. Kemudian arteri koroner kiri yang ini belakang sini nih, yang ini. Nah, arteri koroner kiri ini dibagi dua. Yang ke bawah ini namanya left anterior descending atau arteri koroner kiri yang mengalir ke bawah. Descending itu kan ke bawah artinya kan ya. Kalau Ya. ascending ke atas, kalau descending ke bawah ya, turun. Kemudian yang satunya lagi adalah arteri left circumflex, yang ini nih. Circumflex itu dia dibilang circumflex circle ya, melingkari ini. Dibagi dua ini ya. Oke, bisa ya? Baik Pak, makasih Pak. Oke, nanti boleh dilihat rekamannya kalau memang ya masih ada ini ya yang terlewat. Baik, sekarang kita belajar tentang heart attack ya, serangan jantung. Acute coronary syndrome atau coronary artery disease itu sama aja sebenarnya ya, beda nyebutin aja. Yang jelas masalahnya sama di arteri koroner gitu. Di sini Majid 2012 mengatakan bahwa penyakit arteri koroner atau dikenal dengan penyakit jantung aterosklerotik adalah penyakit jantung kardiovaskular atau sklerotik atau penyakit jantung iskemik, di mana aterosklerotik ini merupakan tumpukan lemak ya yang bertumpuk di dalam pembuluh darah koroner itu. Nah, tumpukan lemak ini lama-kelamaan ketika dia ada faktor pencetus yang lain seperti misalnya perokok, stres, kafein, alkoholik gitu ya, dia bisa ruptur gitu, bisa luka karena dia sangat sensitif. Nah, luka itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan agregasi platelet nanti. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya angina atau nyeri dada atau menyebabkan penurunan jumlah oksigen yang masuk ke area distal tadi ya, saya bilang ke area bawah dari sumbatan yang terjadi di arteri koroner. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya heart attack atau serangan jantung. Ini tergantung dari derajatnya, derajat sumbatannya. Misalnya ada sumbatan setengah atau dikenal dengan partial occlusion, kemudian ada sumbatan yang total oklusi yang 99-100% tersumbat, jadi tidak ada aliran darah ke area distalnya sehingga menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen pada otot jantung. Nah, anatomi ini yang tadi. Nah, di sini terlihat ya yang lebih jelas lagi di sini right, ini arteri koroner kanan, ini arteri koroner kiri tadi ya, ini left circumflex arteri. Nah, ketika ada sumbatan misalnya di katakanlah di sini sebelah kanan misalnya sumbatannya di sini. Ada atherosclerotic plaque di sini. Sumbatan ini akan menghalangi aliran darah ke bawah ke area distal sehingga terjadi hipoksia di bawah, kemudian akan terjadi iskemia dan selanjutnya akan terjadi nekrosis di jaringan otot jantung yang bagian di bawahnya ini. Bisa terjadi di sini, nanti warnanya akan berubah menjadi kegelapan atau hitam di sini ya.
Nah, kenapa kita membahas tentang coronary artery disease? Bahwa coronary artery disease ini adalah penyakit jantung yang paling tinggi menyebabkan tingkat kematian ya. SCA ini maksudnya sudden cardiac arrest. Cardiac arrest yang akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Kurang lebih di antara lebih dari satu pasien dengan kasus ST elevation MI atau heart attack ya, serangan jantung, dia akan mengalami sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest itu henti jantung lah bahasa Indonesianya. Jadi kalau ada pasien dengan serangan jantung, lebih dari satu orang di antara 20 kasus itu pasiennya bisa berhenti jantungnya. Ini sangat tinggi sekali presentasenya ya. Maka dari itu sebagai perawat, tenaga kesehatan di bidang perawatan kritis ini sangat penting ini hal ini untuk mencegah atau menurunkan kasus seperti ini ya. Nah, ini adalah acute coronary syndrome atau heart attack yang akan kita bahas saat ini. Nah, ini adalah gambaran arteri yang saya sampaikan tadi. Penyebab dari sumbatan pada arteri koroner itu biasanya disebabkan oleh penumpukan plak, atau plak ini dibilang plak atau kolesterol ya. Kolesterol itu kan ada banyak ya, ada LDL, ada HDL. Biasanya yang menyebabkan terjadinya sumbatan ini adalah LDL yang tinggi atau low density lipoprotein cholesterol, faktor risiko tertingginya ya. Nah, plak itu akan menumpuk di lapisan endotel dari pembuluh darah nih, seperti ini. Yang kuning ini ya, akan menumpuk semakin lama semakin banyak di sini. Nah, ketika ada faktor risiko, maka faktor risiko seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya merokok, kemudian alkoholik, stres, segala macam ya, dia akan menyebabkan ruptur nih. Plak yang tadinya ini stabil, kalau seperti ini plaknya masih stabil nih. Masih ada aliran darah, masih lumayan ke bawah ya, ke arah distalnya. Tapi kalau di sini sudah terjadi ruptur, nanti akan namanya ruptur, ini luka di sini ya, maka akan terjadi proses pembekuan. Di sini ada coagulation cascade namanya. Di ini ada proses pembekuan. Tahu sendiri kalau proses pembekuan itu kan ada pengeluaran zat-zat tubuh untuk menutup luka. Jadi untuk menutup luka itu banyak sekali zat yang dikeluarkan. Salah satunya misalnya platelet atau trombosit ya. Kemudian ada fibrin. Kemudian platelet ini akan berkumpul dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan berkumpul, kemudian akhirnya dia akan menutup aliran darah ke bawahnya nih. Jadi darah di sini akan kembali sehingga ini tertutup. Nah, jika ini tertutup, maka ini akan menyebabkan terjadinya kematian sel di bawah di sini. Ini warnanya agak hitam nih. Kalau terjadi penyumbatan di sini nih, arteri mana yang kira-kira tersumbat di sini? Yang tadi saya sampaikan, arteri mana nih kira-kira tersumbat di sini? Halo? Iya, Pak. Kira-kira arteri yang mana yang tersumbat di sini? Arteri ini, Pak. Tadi ada anterior Anterior descending, Pak. Anterior descending, bagus, excellent ya. Ini anterior descending, jadi dia memperdarahi ventricle sebelah kiri nih. Ventricle kiri itu letaknya kurang lebih di sini nih. Dia akan memperdarahi ventricle kiri. Ketika ini tersumbat, maka daerah di bawahnya ini akan mati nih. Ya, daerah ini adalah bagian anterior atau bagian depan dari jantung. Kalau misalnya sumbatannya di sini, ini terlihat kursor saya ya. Arteri ini misalnya tersumbat. Ini arteri mana kira-kira yang di sini? Aorta. Yang di sini. Di sini ada arteri ke bawah sini, ada 2 tadi kan, arteri koroner. Iya, Pak. Arteri koroner kanan sini ya. kanan. Oke, jadi 2 aja sebenarnya, gampang aja ngapalnya nih. Kalau yang ke arah kanan di sini arteri koroner kanan namanya.
Kemudian yang ke kiri arteri koroner kiri, cuman arteri koroner kiri ini dibagi dua gitu. Bagi Yang satu dua. sirkumpleks Dan ke satu samping, kemudian satu turun left arterial LED descending. namanya. Ya. Yes. Gitu aja sebenarnya ya, Oh biar iya, gampang Bapak. ngapalinnya. Nah, ini hampir sama ya, mekanismenya seperti ini. Ketika ada ruptur plak, ini yang kuning ini plak disebutnya ya, aterosklerosis ya, ateroma. Ateroma itu sebenarnya dasarnya itu adalah kumpulan dari plak. Tapi saya nggak jelaskan patofisiologinya di sini, nanti bisa adik-adik sampaikan karena saya akan kasih tugas nanti ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya plak? Nanti silakan cari. Ya, di sini ada proses fagositosis namanya. Jadi macam-macam nih dari LDL ada proses fagositosis. Fagositosis itu menghasilkan enzim segala macam. Akhirnya terbentuklah plak ini. Kemudian dari plak ini rupture terjadi proses pembekuan di sini, koagulasi cascade namanya. Jadi ini platelet misalnya dia akan berkumpul menyebabkan blood clot ya. Oke, ada pertanyaan sampai segitu? Bisa dipahami ya? Bisa nggak kira-kira dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Allah bisa, Pak. Oke. Oh, ini udah direkod belum ya? Sudah, Pak. Ini lagi direkod, Pak. Oke, sip. Saya nggak lihat dari sini. Oke, ini adalah beberapa faktor penyebab dan faktor risiko. Sebenarnya penyebab utama terjadinya coronary artery disease ini adalah atherosclerotic plaque yang tadi saya bilang ya, atherosclerosis atau pembentukan plak lemak gitu ya. Tapi ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan. Biasanya kita yang paling banyak itu faktor hereditary, jadi keturunan. Jadi keturunan ada riwayat keturunan keluarganya menderita sakit jantung, itu tuh penting sekali ini. Walaupun kadang yang saya temukan di lapangan bahwa plaknya itu normal, kolesterolnya normal gitu, tapi dia memiliki riwayat jantung di keluarganya itu tinggi sekali. Misalnya ibu bapaknya meninggal karena serangan jantung, itu tinggi sekali tingkat ininya, risikonya ya. Kemudian high level of kolesterol di sini dalam darah, LDL-nya tinggi, triglyceride-nya tinggi gitu ya, merokok. Kemudian blood pressure-nya tinggi, obesitas, diabetes. Ya, diabetes ini dia sangat berbahaya sebenarnya ini ya. Dia bukan hanya ke coronary artery disease tapi penyakit yang lain juga. Kemudian high fat diet ini juga sama, lack of exercise, emotional stress. Nanti ini saya sengaja ini, saya tidak jelaskan ini masing-masing, nanti saya kasih tugas adik-adik buat patofisiologinya ya, nanti semuanya. Terakhir nanti saya akan sampaikan, oke? Ini pembagian dari, ini gimana ya? Ininya nggak bisa hilang ini. Ini mengganggu nggak adik-adik di sana? Masih kelihatan kok, Pak. Tidak, Pak. Kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke pembagian dari penyakit jantung koroner itu ya. Penyakit jantung koroner, pembagiannya kurang lebih seperti ini nih. Sindrom koroner akut atau PJK disebutnya di Indonesia ya. Saya banyak pakai istilah Inggris karena saya senangnya ngambil yang di ini yang pakai bahasa Inggris. Lebih enak ininya. Nah, ini disebut sindrom koroner akut ya. Itu ada 3 di sini yang utama. Yang pertama disebut angina pectoris. Pernah dengar ini ya? Pernah, Pak. Pernah, oke. Kemudian non-STEMI, artinya ini non-ST segment elevation myocardial infarction. Ya, ini infak yang tadi saya bilang ketika tidak ada aliran darah ke bawah atau sumbatan total akan menyebabkan kerusakan jaringan atau otot jantung. Itu namanya infak kalau sudah ada kerusakan otot jantung ya. Kemudian ini ST segment elevation myocardial infarction. ST segment ini maksudnya EKG-nya. Dalam EKG nanti akan terlihat. Nanti saya akan sampaikan sedikit di bawah. Nah, ini perbedaannya serangan jantung itu
bagaimana cara mendiagnosanya ya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosa secara sederhana. Yang pertama adalah EKG, sini ya, ECG, elektrokardiogram. Kemudian yang kedua adalah hasil diagnostik lab, yaitu troponin biasanya. Ada sumber yang mengatakan kita pakai CKMB, segala macam. Tapi kalau di tempat saya kerja, troponin saja sini sudah sangat cukup, karena troponin adalah enzim yang dikeluarkan oleh otot jantung secara spesifik. Kalau CKMB itu bisa dikeluarkan oleh otot-otot yang lain. Jadi yang dipakai kalau di tempat saya ini saja udah. Troponin, ECG. Cukup dua ini untuk mendiagnosa pasien ini mengalami serangan jantung atau tidak gitu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan di sini ya. Saya merasa terganggu banget nih dengan ini nih. Nggak mau hilang dia. Baik, yang pertama itu adalah angina yang sifatnya stabil ya. Kalau angina itu, apa itu angina? Ada yang tahu nggak? Angina pectoris, jadi biasanya dikenalnya angina pectoris. Itu adalah nyeri dada yang spesifik ya. Biasanya disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen di dalam arteri koroner tersebut, dalam otot jantung. Itu yang menyebabkan terjadinya nyeri dada. Tapi pada nyeri dada angina yang sifatnya stabil, biasanya dia kalau diberikan obat-obatan yang memperlebar pembuluh darah, ini kan tandanya, tanda kuning ini misalnya plak ya, ini menyebabkan penyempitan otomatis. Jadi ketika diberikan obat misalnya seperti nitroglycerin namanya ya obatnya, nitroglycerin, nanti silakan dicatat obat-obatnya itu menyebabkan di sini vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya itu melebar sehingga aliran darahnya membaik ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada angina yang stable ini biasanya dengan istirahat dia akan berkurang nyerinya. Ya. Dia stable. Tidak membahas seperti yang ini, saya akan bahas lebih detail yang ini ya. Yang ke kanan, sebelah kanan ini. Yang 2, 3 dan 4 ini. Terutama yang keempat nanti. Nah, kemudian unstable angina. Nah, ini unstable angina, dia tidak terjadi infak. Ini gambar yang di sini ini masih bersih nih ya. Ini gambar otot jantungnya nih, masih terlihat bersih di sini. Unstable angina. Nah, untuk EKG, EKG-nya kurang lebih seperti ini. Diterima aja dulu ya, diendapkan saja dulu nanti, karena bahasan EKG-nya pada pertemuan berikutnya nanti saya akan sampaikan ini. Ini diterima aja dulu. Jadi gambaran EKG-nya pada unstable angina itu tidak ada elevasi. Ini normal di sini, namanya garis isoelektrik, nanti saya bahas berikutnya. Cuman pada unstable angina biasanya ini gambar T, nanti dia turun ke bawah. Kalau ini kan turun naik ke atas nih, normalnya naik ke atas. Ini turun ke bawah, namanya iskemik ya, gambaran EKG-nya. Kalau pada kondisi ini unstable angina biasanya kadar troponinnya masih normal di dalam darah. Kemudian masuk ke non-ST. Non-ST itu kerusakannya sudah berada di subendokardial infarct di sini nih. Jadi masih kurang lebih setengahnya lah dari otot jantung itu nih kena nih, nggak semuanya. Dia sudah infark di sini, tandanya kadar troponinnya sudah tinggi di sini, di bawah ya, kadar troponinnya itu tinggi. Tapi dalam EKG segmen ST-nya masih normal. Ini normal. Masih normal. Normal itu dikatakan normal, dia masih isoelektrik. Namun ada beberapa pasien dia T-nya inverted, ini T-nya ke bawah, kemudian ini ST segmennya ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah ST elevation MI. Inilah yang dibilang dengan biasanya disebut dengan heart attack itu ini nih, ST elevation MI, di mana terjadi sumbatan secara total yang menyebabkan terjadinya infark atau kerusakan jaringan atau otot jantung ini secara keseluruhan di sininya. Seluruh lapisannya kena gitu. Namanya transmural infark. Ini bedakan dengan subendokardial infark, kemudian transmural infark ini seluruh lapisan otot jantungnya kena. Nah, di sini tanda EKG-nya itu sangat jelas nih. ST segmennya elevasi
elevasi itu maksudnya naik ke atas, ya, elevasi. Kalau depresi turun ke bawah, kalau elevasi naik ke atas. Itu dikenal dengan ST segment elevation myocardial infarction. Karena ST segmentnya ini kan ST segment itu di sini nih. Dia naik ke atas. Nah, kemudian naik lagi ke atas. Ini namanya ST segment elevation MI. Ya, ini sering terjadi di tempat saya ini. Sering sekali saya temukan di tempat saya. Nanti apa yang terjadi pada pasien saya akan sampaikan lebih detail juga ya. Pada kondisi ini sudah dipastikan kadar troponinnya itu sangat tinggi, ya, kadar troponinnya tinggi. Jadi kalau ada pasien datang seperti ini, keluhan seperti ini, ya kita harus lakukan EKG 12 lead biasanya. Kemudian periksa troponinnya secara serial, biasanya ketika pasien datang, kemudian setelah 4 jam, kemudian setelah 4 jam lagi, kemudian besoknya, gitu ya, untuk mengecek. Barangkali misalnya seperti yang ini unstable angina yang tadinya troponinnya normal bisa jadi naik troponinnya gitu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, kurang lebih seperti inilah. Penumpukan plak ini menyebabkan penurunan aliran darah ke area distal. Nah, ini sudah juga saya jelaskan tadi ya. Plaknya ruptur akan menyebabkan terjadinya penumpukan platelet di sini, ada fibrin, jaringan-jaringan fibrin di sini. Oke, yang ini akan menyebabkan sumbatan aliran darah ke bawah sehingga akan terbentuk infak di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Langsung aja ya. Plaknya itu disebabkan hanya karena kolesterol dan biasanya hanya orang tua saja atau anak muda juga bisa ya, Pak? Baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi yang disebut dengan plak ini adalah ateroma. Ateroma itu asalnya adalah dari kolesterol sebenarnya. Kolesterol itu kan ada banyak tuh kolesterol. Biasanya yang paling berperan penting pada pembentukan plak itu adalah LDL atau low density lipoprotein. Ya, di sini ada suatu proses namanya proses interaksi antara kolesterol dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh tubuh seperti nanti dibahas juga itu ya sama adik-adik sendiri nanti mencari ini bagaimana patofisiologinya. Ini ada proses fagositosis namanya. Ada makrofag. Pernah dengar kan ya makrofag ya? Ketika ada antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka makrofag ini akan keluar untuk memakan. Tetapi dari proses fagositosis ini akan menghasilkan berbagai zat juga seperti sitokin dan lain sebagainya lah. Zat-zat itu kemudian merangsang terjadinya ketika terjadi ruptur, dia akan merangsang terjadinya pembentukan ini. Dia akan menarik coagulation cascade, menyebabkan coagulation cascade itu. Jadi ketika ada luka pada plak ini, kemudian plak ini akan ruptur, dia akan menyebabkan terjadinya agregasi platelet namanya. Ini adalah platelet ya. Platelet ngerti ya maksudnya, trombosit ya. Dia akan menumpuk di sini. Nah, biasanya kenapa ini sering terjadi pada kebanyakan orang tua sebenarnya? Karena seiring dengan berjalannya umur ya, orang tua itu yang pertama dia kondisi pembuluh darahnya sudah mulai kurang elastis. Itu yang menyebabkan terjadinya gampang penumpukan lemak. Kemudian faktor diet seperti yang tadi ya, pola hidup itu menyebabkan terjadinya peningkatan kemungkinan terjadinya penumpukan plak gitu. Kalau untuk anak-anak biasanya dia jarang, hampir tidak ada. Tapi berdasarkan riset yang pernah saya baca bahwa sekarang ini sudah banyak anak-anak muda yang terkena seperti ini. Termasuk di tempat saya kerja itu ada umur kurang lebih 30 tahun lah, 30 tahun. Di bawah 40 itu sudah ada yang menderita coronary artery disease, infak. Kemarin terakhir ada juga 40 tahun ya orang India. Jadi dia
kebetulan meninggal pasiennya itu. Waktu itu datang ke tempat saya, dia dengan keluhan nyeri dada, kemudian dia diagnosa dengan myocardial infarct, kemudian diberikan obat-obatan, tapi dia tidak tertolong karena infarktnya luas. Keburu dia cardiogenic shock gitu. Jadi kalau sudah cardiogenic shock agak sulit, jadi dia mau dipasang stent tapi nggak keburu. Waktu itu dia keburu arrest ya, cardiac arrest. Nanti akan saya bahas tentang cardiac arrest. Keburu cardiac arrest di ambulans. Kita kirim tapi di stretcher ambulans dia arrest terus nggak tertolong. Gitu. Jadi itu yang pernah saya baca kalau berdasarkan riset itu sudah ada yang di bawah umur 40 tahun itu mengalami serangan jantung. Tapi umumnya pada usia dewasa. Oke ya, bisa ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini konsekuensinya ya dari penurunan aliran darah ke otot jantung. Nah, ini akan menyebabkan myocardial ischemia di sini. Ya, otot jantung akan mengalami iskemik. Nah, ini akan menyebabkan nyeri dada. Ya, di sini gambar ST elevasi yang tadi saya bilang, dia akan ke atas. Kalau di sini gambarnya ST depresi, dia ke bawah. Ya. Kemudian apa yang bisa terjadi kalau pasien itu mengalami myocardial infarction? Nah, di sini ini ventricular tachycardia di sini ya. PM polymorphic, di sini namanya polymorphic, cuman nantilah kita jelaskan ini di pertemuan berikutnya biar lebih jelas. Yang jelas, kalau ini adalah kegawat daruratan ketika pasien mengalami infark, nanti akan terjadi ventricular fibrilasi namanya. Jantungnya cuma bergetar saja, dia tidak mampu memompa darah atau tidak ada cardiac output yang tadi saya jelaskan. Bahwa cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa per menit ya keluar dari jantung. Itu tidak ada karena jantung itu cuma bergetar saja nih, ventricular fibrilasi. Nah, akan menyebabkan juga di sini myocardial stunning sehingga terjadi gagal jantung dan shock di sini ya. Nah, ini adalah gambaran EKG kira-kira pada pasien dengan acute coronary syndrome kita harus memiliki gambar EKG 12 lead namanya. Nanti juga kita akan bahas EKG lebih dalam ya. Ini 12 lead, ada lead 1, lead 2, lead 3. Nanti saya akan jelaskan berikutnya, nggak sekarang ya. Sabar dulu ya. Nah, ini tentang myocardial infarct tadi. Nah, ST segmen tadi yang saya bilang. Nah, di sini tinggi nih. Kalau di sini masih agak normal, agak tinggi tapi masih sedikit normal. Tapi di sini ini sudah tinggi nih segmen ST-nya nih. Ini tinggi sekali, tinggi sekali. Ini juga tinggi. Ya, di sini turun malah. Sini turun, sini turun. Nah, apa yang terjadi nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekedar gambaran saja ya. Kalau untuk mengetahui dengan EKG, di mana kita bisa melihat arteri mana yang kena, itu kita bisa lihat dari lead ini nanti. Misalnya, yang tadi LED. LED kira-kira lead ini lead mana yang kena. Jadi LED itu adalah memperdarahi jantung bagian septum dan bagian depan dari jantung ventricle kiri. Jadi yang terkena itu adalah anteroseptal. Anteroseptal itu diwakili oleh lead ini. V1, V2, V3, V4. Jadi kurang lebih dia akan terlihat ST segmen elevasi itu di daerah ini nih. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa yang terjadi sumbatan itu adalah LED, left anterior descending nih. Karena dia memperdarahi lead ini. Dalam lead ini dia perdarah itu. Anterior dan septumnya diperdarahi. Nah, kalau misalnya arteri koroner kanan yang tersumbat, kira-kira mana yang kena? Kalau arteri koroner kanan yang tersumbat, itu yang kena adalah bagian kanan dari jantung. Biasanya bagian kanan dari jantung dan inferior atau bagian bawah dari jantung ya. Jadi ada 3 sebenarnya yang kemungkinan kena ya. Kalau arteri koroner kanan di area proksimalnya yang tersumbat, maka yang kena itu bisa inferior, posterior, dan kanan jantung. Nah, di leads itu akan terlihat di sini nih. Lead 2, lead 3, dan AVF. Gitu. Ini ada khusus ya, di sini diwarnai khusus ini.
karena untuk mendiagnosa area mana yang terkena itu butuh minimal 2 leads harus mendukung. Misalnya di sini lead 2 dan lead 3-nya harus ST segmennya tinggi, APF-nya walaupun misalnya sedikit tapi biasanya tinggi juga gitu. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan EKG-nya lebih dalam di pertemuan berikut ya. Ini sekedar gambaran saja untuk acute coronary syndrome. Nah, ini saya lanjut aja nih kira-kira apa komplikasinya ketika terjadi myocardial infarct ya. Maka akan menyebabkan gangguan kontraktilitas dari otot jantung. Ya, kalau gangguan kontraktilitas maka terjadi hipotensi dan lain sebagainya. Ini nggak usah saya sampaikan di sinilah, nanti pertemuan berikutnya aja. Nah, apa gejalanya kira-kira? Yang pertama, yang paling sering muncul adalah nyeri dada atau nyeri chest discomfort. Pada orang-orang tertentu kadang tidak ada nyeri. Jadi ada kasus itu tidak ada nyeri, cuman dia merasa tidak enak di dada gitu. Ketika di EKG ternyata ST segmennya sudah tinggi sekali, kemudian troponинnya sangat tinggi. Itu biasanya pada pasien dengan riwayat yang diabetes ya, diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya, dia kan persepsi nyerinya dia menjadi turun ya, ambang nyerinya menjadi turun, sensitivitasnya kurang gitu. Tapi secara umum pasien dengan acute coronary syndrome ini adalah nyeri dada yang hebat. Kemudian nyeri ini biasanya tidak bisa ditunjuk karena dia retrosternal namanya, dia di belakang dada, kemudian dia menyebar bisa ke dagu, kemudian masuk ke ke belakang, kemudian biasanya umumnya ke left shoulder atau tangan sebelah kiri atau bahu sebelah kiri gitu. Kemudian dia akan merasa pusing, ya nomor 2 ini. Kemudian mual, muntah, kemudian berkeringat dingin biasanya ya. Kemudian apa lagi kira-kira keluhannya? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah praktek di ini nggak? Pernah Belum, praktek di Pak. ruang jantung? Kalau sesak itu termasuk nggak, Pak? Iya, betul. Sesak tuh yang terakhir. Nomor iya. 5 itu kan. Dia kan sesak. Biasanya pasiennya panik biasanya ya. Kalau pasien dengan keluhan seperti mau mati gitu, pasien seperti mau mati dia keluhannya. Dia restless, pasiennya ketakutan gitu. Makanya itu pengkajiannya sangat penting nanti ya. Pengkajian nyerinya juga sangat penting. Kemudian nanti saya akan sampaikan tentang skor nyerinya juga penting sekali untuk dikaji. Untuk diberikan tindakan yang tepat. Oke. Kemudian Iya, Pak. nah ini dari nursing perspektifnya, ketika ada pasien datang ke ruang gawat darurat gitu, apa yang harus dilakukan kita sebagai perawat? Yang harus dilakukan yang pertama adalah lakukan pemeriksaan fisik dengan cepat ya, karena ini kita berpacu dengan waktu. Jadi kalau serangan jantung itu ditangani dengan cepat, hasilnya juga akan bagus. Tetapi kalau tidak, nanti pasiennya bisa mengalami VT-BF namanya yang tadi saya sampaikan. Jadi terjadi gangguan pada konduksi listriknya yang menyebabkan henti jantung. Itu sangat cepat. Ini sering sekali saya alami di tempat saya kerja. Jadi pasien datang, kemudian ke UGD, kadang tidak banyak dilakukan formality. Jadi dia langsung dibawa ke tempat saya. Seperti tadi malam aja, kebetulan tadi malam saya kerja sore ya. Itu ada 2 pasien itu yang mengalami seperti ini. Jadi agak sibuk juga saya kerja karena kegawatan kan. Jadi pasien datang dengan keluhan nyeri dada, kemudian sampai ke leher terasa dicekik katanya gitu. Nah setelah di EKG ada ST elevasi, kemudian diberikanlah obat-obatan. Nanti saya sampaikan juga obat apa yang diberikan. Kemudian syukur tertangani pasiennya gitu. Cuman banyak juga pasien yang mengalami komplikasi henti jantung, itu banyak sekali ya. Jadi yang pertama quick physical exam itu lakukan pemeriksaan fisik dengan cepat sekali ya. Kita lihat kondisi pasien, gimana gejalanya. Kemudian lakukan anamnesa cepat ya. Kemudian pasang IV access. Biasanya ini langsung nih. Kalau di tempat saya di sini kita nggak boleh telat nih. Ketika pasien datang ke UGD dengan nyeri dada, jadi yang pertama udah langsung kita pasang IV access. Ya, IV access ini IV kanula ya maksudnya ya. IV access. Kemudian periksa tanda vitalnya.
Ya, biasanya di sini kalau di Indonesia harus mendapat instruksi dari dokter dulu ini ya, pasang IV akses ya. Karena harus berbayar biasanya ya, pasiennya harus berbayar, jadi itu yang menyebabkan algoritma penanganannya sedikit terkendala. Tapi kalau di tempat saya ini sudah menjadi rutinitas ketika pasien dengan nyeri dada, ini yang pertama dilakukan. Kemudian satu orang masang ini, satu orang cek tanda vitalnya ya, tensinya bagaimana, kemudian nadinya bagaimana, lihat nadinya teratur apa enggak gitu. Kemudian berikan oksigen. Oksigen ini nggak mandatori ya, maksudnya nggak wajib. Dilihat biasanya saturasi oksigen dari vital sign ini, dari tanda vitalnya. Ada, kalau AHA mengatakan kalau saturasi oksigennya masih di atas 94% itu tidak perlu diberikan oksigen. Ya. Kemudian obat-obatan yang penting biasanya langsung diberikan aspirin dengan loading dose kurang lebih 300 mg biasanya, 325-300 mg gitu ya. Diberikan GTN. GTN ini glycerol trinitrat, nitrat. Nitrat itu adalah vasodilator ya. Vasodilator dia memperlebar pembuluh darah koroner maksudnya di sini. Agar tadi sumbatan yang tadi itu bisa sedikit di-relief gitu ya. Kemudian berikan pain control. Pain control yang paling sering dipakai kalau tidak ada kontraindikasi biasanya diberikan morfin. Kalau manajemen yang zaman dulu itu biasanya dikenal dengan istilah MONA ya. Morfin, oksigen, nitroglycerin, dan aspirin. Ya, ada 4 MONA, jadi morfin, oksigen, nitroglycerin, dan aspirin. Itu yang pertama biasanya dikasih di UGD. Itu ya, kalau tidak ada kontraindikasi. Kemudian dilakukan pengecekan kardiak marker secara serial, yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ketika pasien datang, langsung diperiksa kardiak markernya. Kardiak markernya troponin yang tadi ya, enzim jantung. Jadi diperiksa, kemudian diperiksa lagi setelah 4 jam, kemudian diperiksa lagi setelah 4 jam berikutnya, kemudian keesokan harinya. Nah, di sini activate cardiac lab, maksudnya di sini pasiennya dilakukan tindakan coronary angiography, namanya PCI, percutaneous coronary angiography. Kalau ada, kalau tidak biasanya diberikan obat ya untuk menghancurkan penyumbat yang tadi, menghancurkan penumpukan platelet, kemudian trombus, kemudian fibrin gitu, itu diberikan obat-obatan. Nah, yang paling penting sebagai perawat, kita itu harus melakukan monitoring EKG secara terus-menerus. Ini nggak boleh lepas nih, ya di sini. Apalagi pasiennya sudah didiagnosa ST elevation MI ini harus selalu di mata kita. Karena apa? Karena pasien dengan itu apalagi mengeluh nyeri dada hebat, kemudian ST segmennya tinggi sekali gitu ya. Ini kalau nggak diobati, sebentar lagi pasiennya BF ini, henti jantung. Gitu. Jadi siap-siap aja biasanya pasien langsung henti jantung seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, cek terus monitornya, continuous monitoring. Kemudian kalau ada perubahan irama, nanti sampaikan ke dokter atau seniornya ya, apa yang harus dilakukan. Biasanya penanganannya ya, kita diberikan obat trombolitik. Nanti saya jelaskan berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini ya, ini adalah manajemen dari ST elevation myocardial infarction. Gimana, ada pertanyaan nggak, bisa dipahami nggak penjelasan saya ya? Bisa Pak, bisa dipahami. Bisa Pak, Ya bisa. Allah Pak, bisa. Bisa ya, harus bisa dong ya. Iya. Harus bisa dong. Nanti biar ini ketika praktek di rumah sakit nanti pede gitu. Oh, ini STEMI ini non STEMI ini gitu. Jadi udah jelas gitu. Kriterianya STEMI, non STEMI sudah jelas sekali saya sampaikan ya. Nah, ini STEMI ininya ST segmennya tinggi sekali ini ya. ST segmennya tinggi. Nah, penanganannya apa? Ketika ada pasien seperti ini masuk, kemudian dilihat rumah sakitnya, dia memiliki fasilitas untuk dilakukan PCI enggak? PCI ini percutaneous coronary intervention, angiografi di sini nih. Biasanya dilakukan di bawah 120 menit kalau bisa. Kalau tidak, maka dilakukan, kalau tidak atau maka tidak ada fasilitas ini, maka dilakukan
atau diberikan obat namanya trombolitik terapi atau fibrinolitik terapi ya. Obat ini adalah obat penghancur plak, bukan plak, maksudnya obat penghancur klot ya, klot sumbatan yang tadi yang kita ceritakan sebelumnya, karena penumpukan plak, kemudian plak itu terjadi ruptur, kemudian terjadi agregasi platelet di sana, pembentukan trombus dan fibrin. Nah, itu akan menyumbat arteri koroner. Nah, sumbatan itulah yang akan dihancurkan oleh obat ini, gitu ya. Obat ini. Obat yang dipakai itu banyak sekali jenisnya. Ini cukup mahal ya obatnya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu sekarang berapa harganya. Seperti Selamat siang Pak Actilate. Gede. Ya, selamat siang. Lanjut Pak Gede. Oke, sip. Ini trombolitik terapi ini kalau obatnya banyak sekali jenisnya. Ada namanya Actilase, kemudian ada namanya streptokinase ya, streptokinase kalau di Indonesia itu mungkin sedikit terjangkau. Kemudian kalau di tempat saya kita menggunakan namanya Retaplase dan Metalase ya. Metalase itu nama generiknya itu Tenecteplase. Ini Metalase ini yang saya amati cukup ampuh ini untuk menghancurkan klot ini. Harganya pun cukup mahal. Jadi satu kali shoot itu kurang lebih kalau dirupiahin ya 50 juta lah satu kali suntik. Jadi waktu penyuntikannya itu kurang lebih 10 detik. Jadi kita hitung ketika kita loading obatnya itu berdasarkan body weight dari pasien ya. Misalnya di atas 90 kg. Jadi kita berikan full dose. Kalau misalnya 60 kg kita berikan cuma 30 mg. Itu diberikan dalam waktu 10 detik. Jadi kita hitung 1, 2, 3, sampai 10 pemberiannya itu. Kemudian diberikan flush dengan salin, normal saline. Oke. Nah ini kalau tidak ada fasilitas PCI, kita lakukan pemberian trombolitik terapi. Nah kalau ada fasilitas PCI, dilakukan primary PCI namanya ya. Kemudian dilihat kondisinya apakah trombolisis ini berhasil atau enggak gitu. Karena ada sudah diberikan obat trombolitik tapi pasiennya masih nyerinya masih hebat, kemudian ST segmennya itu masih tetap tinggi, tidak mau turun dia. Normalnya kalau sukses itu ST segmennya itu kan berangsur-angsur turun, kemudian nyerinya pun akan berangsur hilang karena sudah terjadi reperfusi namanya. Reperfusi itu ketika klotnya sudah dihancurkan maka aliran darah akan kembali normal ke area tersebut sehingga akan terjadi proses reperfusi. Nah, sebelum lanjut, ini kan tadi saya sampaikan tentang nyeri ya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa timbul nyeri? Halo, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa pada pasien ini bisa timbul nyeri? Baik, jadi gini ya, kalau terjadi sumbatan tadi, sumbatan itu akan menyebabkan terjadinya hipoksia pada jaringan ya. Hipoksia itu kan penurunan oksigen intinya, sehingga pada daerah tersebut akan terjadi metabolisme yang bersifat anaerobik ya, di mana sifat anaerobik ini akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat itu akan menimbulkan nyeri. Nanti silakan adik-adik kembangkan itu pada tugas nanti berikutnya ya. Lanjut lagi tentang trombolitik. Ini kalau trombolitiknya ini berhasil, maka pasiennya stabil, tinggal nunggu aja gitu. Direncanakan akan dilakukan PCI, misalnya kalau di tempat saya ini bisa menunggu sampai beberapa hari, sampai 1 minggu atau 2 minggu ya, nggak apa-apa, tapi pasiennya stabil. Kadang pasiennya dipulangin juga sambil nunggu PCI gitu. Tapi kalau pasiennya tidak stabil, kemudian tidak berhasil trombolitik terapinya, pasiennya masih nyeri hebat, biasanya dilakukan namanya rescue PCI. Sama aja sebenarnya, cuman ini istilah saja. Ini rescue PCI sama juga namanya PCI. Yang ini primary PCI ketika belum dilakukan obat trombolitik, tapi langsung dilakukan primary PCI namanya. Oke ya, ada pertanyaan di sini nggak tentang manajemennya? Nggak ada ya? Jelas, Pak. Oke, kemudian
ini yang tadi sama aja sebenarnya. Ini initial treatmentnya, kita masuk ke sini aja, ke STEMI tadi ya. Diberikan antiplatelet. Ya, tadi aspirin ya, aspirin. Sudah diberikan loading dose, tapi tiap harinya juga dikasih. Kemudian antiplatelet itu selain itu diberikan clopidogrel namanya. Kalau di kita Plavix, ya anti iskemik, dikasih beta blocker, dikasih antikoagulan terapi. Biasanya kita pakai low molecular weight heparin, kemudian Klexan kalau di kita, ya. Kemudian dilakukan trombolitik atau PCI. Nah ini CABG. CABG ini biasanya kriteria ketika sumbatannya itu berada di area proksimal ya, atau misalnya 3 dari arteri koroner tadi tersumbat. Yang pertama koroneri kanan, koroneri arterial kanan tersumbat total. Kemudian left anterior descending coronary arterinya tersumbat. Kemudian sirkumfleksnya tersumbat. Itu indikasi untuk dilakukan CABG. CABG ini coronary artery bypass graft ya, open heart surgery. Jadi operasi jantung terbuka ini, dibuka ininya ya, untuk dilakukan bypass pemasangan arteri koronernya. Kemudian indikasi yang kedua, kalau terjadi sumbatan di left main coronary artery. Tadi left main-nya di sebelah mana tadi? Ada yang masih ingat nggak? Left main coronary artery. Arteri koroner yang utama, yang sebelah kiri. Ya Pak Robi, ada yang mau dibicarakan Pak Robi? Lanjut Halo? Pak Gede, sangat pijit. lanjut. Oke, ada yang masih ingat nggak tadi left main-nya itu posisinya di mana tadi? Left main coronary artery. Di daerah atas bukan, Pak? Oke, daerah atas sebelah mana? Kiri Pak kanan? Kiri, Pak. Gimana? Sebelah kiri, Pak. Oke, bagus ya, sebelah kiri. Jadi yang kanan itu satu aja. Kalian ingatnya itu satu aja. Arteri koroner kanan, titik. Itu biar nggak bingung. Sebenarnya kalau mau saya jelaskan, masih banyak tuh. Arteri koroner kanan itu dibagi lagi nanti. Ada namanya right marginal. Itu right marginal yang mendarahi jantung sebelah kanan. Ventricle sebelah kanan maksud saya. Kemudian nanti arteri koroner kanan itu ke belakang lagi. Namanya posterior descending coronary artery. Tapi saya nggak bahas itulah. Nanti biar nggak bingung. Jadi simple saja, arteri koroner kanan, titik, gitu ya. Kemudian arteri koroner kiri. Arteri koroner kiri itu left main, ya, yang bagian atas. Kemudian setelah itu turun lagi, dibagi dua. Oke, left anterior descending coronary artery sama left circumflex. Itu ya. Nah, kalau di main coronary arterinya tersumbat total, itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan coronary artery bypass graft. Ya, jadi ada dua sebenarnya yang indikasi utama ini. Ketiga coronary artery itu tersumbat, atau dua tapi yang left main gitu. Ya, ketiga coronary artery itu tersumbat biasanya dikenal dengan istilah triple vessel disease gitu. Nanti kalau DAD sudah bekerja, sudah terutama di ruang jantung, akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Langsung, nah ini adalah kira-kira penata laksanaannya di rumah sakit itu seperti ini. Jadi proses pembentukan clot itu ya dari plak kemudian ruptur, kemudian terjadi pembentukan clot. Sebenarnya clot itu ya isinya kurang lebih ya ini aja. Ini platelet yang tadi kan trombosit. Jadi agregasi platelet artinya platelet itu berkumpul dia karena menutup luka. Kemudian trombin. Jadi dari protrombin, jadi trombin segala macam. Di sini akan membentuk satu clot ditambah dengan fibrin. Fibrin ini adalah seperti apa ya? Dia akan mengikat gitu, seperti garis-garis gitu. Nanti dia bersilang-silang, akhirnya mengikat, akhirnya berkumpul, malah menyumbat aliran darah. Nah inilah akan dihancurkan oleh obat yang tadi, ya yang saya sebut dengan, nah ini ya.
trombolitik terapi ini yang dilakukan. Obat ini yang diberikan. Ini adalah plasminogen activator. Ya, di sini TPA, tenecteplase, di sini RPA, reteplase, ya. Ada yang streptokinase yang biasa dipakai biasanya di Indonesia. Nah, ini adalah obat yang saya bilang tadi, namanya kita pakai obat ini ya. Obat terbaru, Metalize, ini harganya kurang lebih 90 juta, ini saya sampaikan tadi. Obatnya cuma satu ampul aja, kayak gini nih, satu vial saja. Refill syringe ya. Dikasih cuma dalam waktu 10 detik gitu. Biasanya pasiennya bagus outcome-nya. Kemudian setelah itu pasien juga akan dikasih obat-obatan antitrombin seperti low molecular weight heparin, Clexane nih, yang ini kita kasih biasanya. Kemudian heparin kalau misalnya ada urea dan kreatininnya tinggi kan kontraindikasi untuk diberikan Clexane. Pasien dengan gagal ginjal juga akan diberikan heparin gitu. Kemudian platelet akan diberikan aspirin. Nah, kalau pasiennya masih nyeri biasanya kita berikan namanya Agrastat ini ya. Enggak begitu penting sekarang. Nah, tindakan yang kedua yang tadi adalah percutaneous coronary intervention atau primary PCI atau PCI ya, percutaneous coronary intervention. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang dilakukan biasanya di cath lab, harusnya di cath lab dilakukan ya. Cath lab itu seperti ruang operasi ya, meja operasi, dilakukan oleh intervensionis, dokter. Nah, dimasukkan melalui, kalau sekarang, melalui arteri radialis ya. Jadi kalau dulu arteri femoral, tapi berdasarkan research bahwa komplikasi yang ditimbulkan ketika PCI dilakukan melalui arteri radialis itu lebih banyak, gitu, lebih besar risikonya. Jadi dilakukan melalui arteri radialis. Dimasukkan sebuah kateter dari arteri radialis, kemudian masuk ke jantung nih, masuk ke arteri koronernya ini, ya. Di sini pipa seperti ini, masukkan kateter namanya ya. Di sini ada balonnya, kemudian ini yang kuning-kuning ini plaknya ya. Ini yang kuning-kuning ini plaknya. Yang tadinya menyumbat, kemudian ini dilewati dengan menggunakan guide wire dulu. Ini pertama guide wire, kemudian setelah itu setelah masuk kira-kira di sini, di plak ini, nanti dikembangkan plak ini, didorong ke samping-samping dengan menggunakan balon. Nah, untuk melihat ini menggunakan kontras ya. Kontras itu sebuah cairan yang dimasukkan melalui infus, didorong, nanti akan terlihat seperti ini. Bukan infus, sebenarnya masuknya sama dari tempat ini. Dimasukkan sama, didorong gitu. Nanti nyembur di dalam ini. Nyembur akan terlihat di fluoroskopi. Jadi fluoroskopi itu adalah alat yang digunakan seperti X-ray. Dia akan memotret jantung itu dari dada gitu, akan terlihat nanti di monitor. Oh, di sini ternyata sumbatannya gitu. Kira-kira di sini kenapa terlihat sumbatan ini? Karena kontras itu tidak bisa mengalir ke sini gitu. Itu terlihat sumbatannya. Nah, di sini akan dipasanglah, ini akan dimasukkan guide wire, kemudian akan dikembangkan dengan menggunakan balon di sini. Ya, dilebarkan. Kemudian balonnya ditarik, kemudian dimasukkan namanya stent atau drug eluting stent. Ya, DES ini. Ini dimasukkan stent nih. Kemudian langkah berikutnya stent ini dikembangkan di sini, didorong dengan menggunakan balon dari dalamnya nih. Didorong, setelah itu stent ini dilepas. Jadi stent ini tidak usah dipertanyakan kenapa, ini sudah dibuat sedemikian rupa ya. Kemudian stent ini didorong, nempel di sini. Nah, ini plaknya kan ke samping nih. Didorong. Nah, sehingga di sini aliran darahnya kembali normal ya. Di sini nih, di dalam stent ini. Kemudian guide wire yang di dalam ini ditarik keluar. Ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, aliran darahnya akan kembali lancar. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Itu penanganannya. Gimana? Any questions? Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya lagi. Ya, silakan. Untuk Siapa nih? obatnya berarti di setiap rumah sakit
ada semua atau beda-beda? Obatnya itu tergantung rumah sakitnya ya, obatnya kan cukup mahal. Jadi makanya tadi saya bilang ketika penanganan pasien acute coronary syndrome ini akan dilihat fasilitasnya. Kalau fasilitas rumah sakitnya tidak memiliki PCI, itu dilakukan trombolitik terapi gitu. Cuman trombolitik terapi obat-obatnya pun tidak bisa sama. Kalau di tempat saya bekerja kebetulan mungkin dapat dibilang maju negaranya ya. Jadi obat-obat seperti ini gratis gitu, tidak berbayar. Tapi kalau di Indonesia kan harus bayar itu, obatnya cukup mahal. Kalau dulu kalau streptokinase itu mungkin terjangkau ya, kurang lebih harganya 4 sampai 5 jutaan kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu. Jadi mungkin nggak semua tersedia, itu tergantung rumah sakitnya. Rumah sakit yang tipe A saya rasa sudah tersedia, tapi jenis obatnya pasti beda, mungkin menyesuaikan dengan budgetnya. Saya rasa itu. Baik, Pak. Bisa ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sistem pengkajiannya? Ada yang nanya lagi? Silakan. Kalau tidak, ini jam berapa ya? Kita break dulu apa ya? Ada teman-teman udah kelewat ya waktunya maghrib ya? Belum, Pak. Belum? Berapa Belum. menit lagi? Tadi udah pada sholat, Pak. Udah pada izin. Oh, gitu. 18.40, Pak. Oke. Oke, siap kalau gitu. Gimana, mau break dulu 10 menit, kemudian kita lanjutkan, ya. Yang mau minum silakan. Gimana? Boleh, Pak. Boleh ya, kita break dulu ya 10 menit ya. Kita masuk nanti jam 2, jam 2 berapa? Jam berapa kok jam 2 sih? Jam 6.40 lah ya. 6 menit ya. Benar ya? Waktu di Indonesia ya, jam 6.40 ya. Iya, Pak. Oke, baik, kita break dulu ya. Nanti jam 6.40 kita kembali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, saya persilakan ya, disiapkan aja. Biar kita enak diskusinya. Baik, Pak. Oke.
Sebenarnya enggak gitu. Kok berhenti nih? Lagi break dulu Pak, izin Pak. Halo, Ada. apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kuliahnya? Alhamdulillah baik Pak. Halo? Oh, istirahat kali, nggak ada orang. Oh, sholat mungkin. Baru deh break. Ini 10,5 bro. 10,5. Halo. Halo, kita mulai lagi ya. Iya, Baik Pak. Iya, Pak. Kita sampai jam berapa ya? Harusnya nyampe jam 18.40 Pak. Jam 18.40. Ini udah jam 18.40 berarti kan? Iya, Pak. Katanya 120 menit. Halo? 100 menit Pak. 1 jam 4. 1 jam 40 ya. Oke, saya ini aja ya. Saya cepetin aja lah. Ini tentang pengkajian ya. Nggak apa-apa ya. Mungkin Ya baik agak Pak. molor sedikit ya. Iya, Pak. Biar Nggak adik-adik apa-apa. semuanya nanti kan enak. Jadi kalau udah tahu apa yang perlu dikaji, yang penting tentang acute coronary syndrome atau kardiovaskuler ya, langsung aja ya. Ini sama saja data yang perlu kita dapatkan, yaitu data objektif kemudian subjektif ya. Yang data objektif bisa melalui pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan diagnostik ya. Pemeriksaan fisiknya inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, kemudian pemeriksaan diagnostiknya tadi sudah saya sampaikan, laboratorium EKG, kemudian anamnesa. Di sini ada alo dan auto anamnesa ya. Alo anamnesa dari keluarga pasien, kemudian auto anamnesa langsung ke pasiennya. Bisa dengan mengkaji keluhan utamanya, riwayat kesehatannya, kemudian bagaimana kebiasaan sehari-harinya ya. Nah, anamnesanya ini kayaknya agak cepat nih saya menyampaikannya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dibaca, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan ya. Iya, Pak. Nah, anamnesisnya kita tanya pasiennya keluhannya apa, kemudian apakah ada nyeri dada, kemudian sesak napas, palpitasi, sinkop, di sini pingsan, kemudian edema atau bengkak-bengkak biasanya di kaki ya atau tangan. Nah, di sini ini bisa dibaca aja lah kalau gitu ya.
Kita lanjut saja untuk pengkajian, terutama pengkajian nyeri ini penting banget ya, PQRST-nya ya, provoking faktornya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan nyeri itu timbul, kita tanya ke pasiennya. Pada saat ngapain nih pasiennya timbul nyeri gitu, kita tanyakan. Kemudian bagaimana kualitas nyerinya gitu ya, suruh pasiennya untuk menjelaskan seperti apa nyerinya. Biasanya nyeri di jantung itu tidak bisa ditunjuk nyerinya, dia merasa tidak nyaman di belakang tulang sternum gitu ya. Tidak bisa dijelaskan secara spesifik, tapi pasiennya mengeluh nyeri berat dan menjalar ke bahu kiri, kemudian ke belakang gitu. Nah ini seperti R-nya ini, regionnya di sebelah mana, nyerinya dada sebelah kiri, kemudian menjalar ya. Tingkat berat nyerinya juga perlu ditanyakan dengan menggunakan pain scale ya. Pain scale-nya nanti saya perlihatkan. Kemudian waktunya kapan, pada saat kapan biasa nyerinya timbul, pada saat kapan juga nyerinya berkurang gitu juga ditanyakan. Ini pain scale-nya. Nah karena kita belajar perawatan kritis ya, nanti ada perbedaan tentang mengkaji nyeri. Nah ada 3 sebenarnya yang sering dipakai pada pengkajian nyeri. Yang pertama bisa dipakai numeric rating scale, jadi menggunakan angka nih dari 0 sampai 10. Dari 0 itu tidak ada nyeri, kita tanyakan ke pasiennya. Kalau kita berikan nilai, tolong Bapak sebutkan nilainya dari 0 sampai 10. 0 artinya tidak ada nyeri, 10 itu sangat nyeri gitu. Nanti pasiennya sudah menyebutkan kira-kira dia nyerinya di mana gitu ya, level nomor 5 misalnya, nomor 7 berarti sudah tergolong nyerinya berat gitu. Nah ini kita menggunakan kalau di ini tidak terlihat ya. Kalau di perawatan kritis ya, kita menggunakan ini nih. Sebentar. Kalau di perawatan kritis kita biasanya menggunakan CPOT, ya Critical Care Pain Observation Tool, dengan nilai maksimal 8 ketika pasiennya mengalami nyeri. Biasanya pasien dengan ventilator. Nanti mungkin untuk pengajian nyeri, ventilator dijelaskan sama Pak Robi ya, lebih detail nanti. Silakan tanya nanti bagaimana pengkajian nyerinya. Nah, pengkajian nyeri kalau di tempat saya bekerja untuk critical care itu menggunakan ini. Pasien ventilator kan tidak bisa menyampaikan bahwa dia itu nyeri apa enggak kan, karena memakai intubasi, karena memakai selang. Jadi kita pakainya ini. Kemudian riwayat kesehatannya kita tanya ya, riwayat kesehatan saat ininya, sejak kapan keluhan nyerinya dirasakan, kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi, menurunkan atau bahkan meningkatkan nyeri, kemudian riwayat kesehatan masa lalu, riwayat keluarga ini penting sekali, tadi saya sampaikan kan ada faktor hereditary yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya myocardial infarction. Kadang pasiennya tidak ada, kalau dilihat kadar kolesterolnya kadang normal, tetapi riwayat keluarganya tinggi sekali menderita serangan jantung. Biasanya ini juga faktor yang utama ya. Kebiasaannya seperti merokok, kemudian minum alkohol dan obat-obatan tertentu, kemudian hidup atau pekerjaan yang banyak tekanan, ini juga akan merangsang lama-kelamaan kemungkinan timbulnya coronary artery disease. Nah, ketika pasien datang, dilakukan pengamatan secara umum ya, gimana penampilan pasiennya, apakah dia tampak sesak napas, kemudian cyanosis, pucat, kemudian ada edema enggak gitu, itu lakukan pemeriksaan. Biasanya kalau pasien dengan keluhan nyeri berat, dia sudah napasnya sulit, kemudian dia merasa seperti ingin mati, seperti akan mati gitu ya. Kemudian pucat biasanya dan keringat dingin. Nah, pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darahnya, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nadinya ini penting ya untuk mengkaji nadi. Kita lihat apakah iramanya itu teratur apa tidak, ya, apakah kencang atau tidak. Kalau misalnya terlalu lemah, oh berarti dia mungkin mengalami shock, ya, cardiogenic shock gitu. Nah, pemeriksaan fisik dilakukan head to toe. Ya ini enggak saya perlu jelaskan karena saya yakin ya adik-adik sudah pada paham ini karena sudah dapat di semester sebelumnya, ya.
Kemudian yang paling penting pemeriksaan yang seputar dada atau jantung ya. Ini bentuk-bentuk dadanya dilihat. Nah, ini adalah landmark dari pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop atau auskultasi ya. Ini adalah garis-garis imajinernya ini. Ini namanya garis mid clavicula ya, di depan di sini, di tulang clavicle di sini, ke bawah di tengah-tengah namanya mid. Di sternum itu di sini ya. Di sternal nodes itu di sini di atas. Kemudian di sini bisa terlihat, nanti di bawah saya lebih jelas saya sampaikan. Kemudian di sini garis anterior artery line di sini. Nah, anatomi dari tulang dada, kenapa saya perlu sampaikan? Karena nanti kalau melakukan EKG, nanti adik-adik akan menempatkan elektrodnya pada tempat-tempat tertentu ya. Ada tempat-tempat tertentu yang khas ditempatkan di sini. Ya, di sini namanya ini clavikula, kemudian ini rib yang pertama, di sini interkostal. Interkostal itu di sela-sela antara rib yang pertama dengan kedua dengan ketiga, ini interkostal 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk melihat besar kecilnya jantung, apakah dikategorikan sebagai pembesaran? Nah, di sini ada rumusnya ini ya, perbandingan diameter jantung dan toraks lebih dari 50%, disebut kardiomegali. Ya, ini nggak usah terlalu banyak lah nanti ini kan. Kemudian pada pemeriksaan jantung yang penting ada menentukan ictus-cordis ya. Ictus-cordis ini biasanya di ICS ke 5 mid clavicula sebelah kiri. Nah, dilakukan palpasi seperti ini. Biasanya normalnya kurang lebih 2 cm ya. Diraba di bawah nipel untuk laki-laki dewasa. Pelebaran atau pergeseran pulsasinya itu biasanya indikasi dari kardiomegali, jadi pembesaran otot jantung. Nah, perabaan di sini juga akan menentukan bahwa pasiennya itu mengalami misalnya ada murmur, atau murmur itu adalah suara jantung tambahan gitu ya, nanti berikutnya. Nah, untuk auskultasi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih jelas di sini. Jadi auskultasi itu yang paling penting adalah 4 area untuk menentukan di mana letak dari katup-katup yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk katup aorta itu di warna sebelah kuning di sini nih. Ya, di interkostal kedua. Ya. Kemudian katup pulmoner itu di interkostal kedua, tapi sebelah kiri. Kalau aorta katup interkostal kedua, tapi sebelah kanan. Gitu ya. Kalau tricuspidalis itu di sternal, tapi interkostal keempat sebelah kiri. Ini selanjutnya sebelah kiri semua ini. Yang kanan cuma aorta, karena agak menyerong kan. Kemudian mitral itu di interkostal kelima, mid clavicula. Di sini mid clavicula, di line mid clavicula. Ya. Nah, teknik dari auskultasinya seperti ini. Ya, menggunakan diaphragm dari stetoskop di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, ya. Di sini mitral ini apex jantung ya. Nah, bunyi jantung ada bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Ini udah mungkin teman-teman udah pada tahu ini, loop dup ya, dikenalnya dengan loop dup. Jadi bunyi jantung 1 itu terjadi akibat penutupan dari katup atrioventrikular, sedangkan bunyi jantung 2 dupnya itu adalah penutupan katup semilunar, yaitu aorta dan pulmonel. Saya cepat saja ya, mohon maaf ini nanti kalau ada pertanyaan silakan. Di sini ya kurang lebih. Nah, ini murmur yang saya sampaikan tadi. Jadi ya, murmur itu ada pada saat sistolik, ada pada saat diastolik. Ini sebenarnya enak dibahas, tapi waktunya nggak cukup ini. Kenapa murmur itu bisa timbul? Itu murmur itu adalah suara jantung tambahan ya. Jadi ketika katup jantung itu menutup, misalnya loop, itu menutupnya atrioventrikular, kemudian dup menutupnya katup semilunar, setelah itu ada timbul suara lagi, brrrr, seperti itu namanya murmur, di mana murmur itu faktor penyebabnya ini seperti ini nih. Ada murmur pada saat sistolik,
ya. Parasistolik itu artinya pada saat ventricle berkontraksi, sedangkan murmur diastolik pada saat ventricle relaksasi. Sebenarnya ini enak untuk dijelaskan, tapi waktunya nggak sempet, jadi mepet sekali waktunya ya. Mungkin lain kali kalau memang ada yang ditanyakan bisa kita bahas. Ini sama aja. Nah, ini untuk pemeriksaan ekstremitas, kita lihat kulitnya ini. Seperti ini tandanya hipoksia ya. Ini kulitnya seperti ini, cyanosis. Biasanya kalau di kita yang paling sering menyebabkan ini, banyak banget nih kasus seperti ini. Pemberian obat-obatan norepinefrin, ini bisa efek sampingnya seperti ini. Karena vasokonstriksi dari pembuluh darahnya. Nah, ada tanda-tanda seperti ini, oh pasiennya merokok nih. Merokok berat itu dan kelihatan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan capillary refill time. Ini mungkin sudah dijelaskan juga sebelumnya kan, kukunya itu dipencet, kemudian jika capillary refill time-nya ya udah kan ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. lebih dari 2, normalnya kan kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik, salah satu indikasinya hipovolemia. Artinya perfusi perifernya tidak bagus gitu. Nah, kaki kemudian menentukan apakah adanya edema atau bengkak. Biasanya pada gagal jantung kanan yang sering ditemukan. Kemudian di sini di punggung paling sering ditemukan. Kenapa? Karena di sini kan kalau orang biasanya berbaring, pasien berbaring itu kan ininya paling bawah, jadi letak edema itu mengikuti arah gravitasi, makanya paling banyak di sini dilakukan pengecekan ya. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya EKG, kemudian pemeriksaan darah, ini yang spesifik tadi troponin ya. Tadi CK sama CKMB kalau di tempat saya ini nggak banyak digunakan karena tidak spesifik. Jadi ada otot yang menghasilkan enzim ini juga selain otot jantung. Tapi troponin itu hanya dihasilkan oleh otot jantung. Jadi dengan troponin saja sudah cukup. Kemudian ekokardiografi, ronsen toraks. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Nah, ini penting buat kita sebenarnya. Yang tadi banyak saya ceritakan itu banyaknya tentang penata laksanaan secara medis. Tapi untuk keperawatan yang paling sering diagnosa keperawatan muncul itu adalah yang pertama penurunan curah jantung ya. Curah jantung itu cardiac output yang tadi. Ya, masih ingat cardiac output itu apa definisinya? Ayo, Jumlah sebelum berakhir darah nih. yang Oke. jumlah darah yang dipompa di dalam jantung, Pak. Jumlah darah yang dipompa keluar dari jantung selama Keluar 1 jantung. menit ya. Dalam 1 menit. Keluar jantung, Pak. Selama 1 menit. Selama 1 menit. Iya, denyutannya selama 1 menit, Cardiac Pak. output ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas ya, perfusi. Gangguan pertukaran gas karena tadi sudah ada penurunan aliran darah, maka terjadi penurunan oksigen, hipoksia, iskemia, itu penurunan perfusi atau pertukaran gas. Kemudian hipovolemia, nyeri akut. Ini biasanya kalau pasien miokard infak akut, ya nyeri akut lah yang paling utama diagnosa medisnya. Kemudian perfusi miokard tidak efektif, intoleran aktivitas. Terus ini adalah beberapa contoh ya nursing proses yang bisa adik-adik jadikan referensi nanti. Nah, ini sebenarnya akut pain misalnya disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan demand dari otot jantung itu. Ini nanti silakan dibaca sendiri ya. Saya rasa sudah mahir membuat seperti ini. Ini cuma contoh-contoh saya saja ya. Nah, ini terakhir, slide terakhir, last but not least ya. Ini assignment buat adik-adik semua. Saya ingin apa yang saya sampaikan tadi itu ya walaupun tidak semuanya paling enggak ya 50% bisa dimengerti. Maka dari itu saya ingin adik-adik membuat sebuah patofisiologi tentang acute coronary syndrome atau heart attack ya, sindrom koroner akut dalam bentuk bagan ya secara detail. Saya rasa sudah familiar ya dengan patofisiologi ya. Sudah biasa ya. Iya, Pak. Oke, saya ingin membuat patofisiologi ya dalam bentuk bagan, dibuat dengan tulis tangan, tidak boleh diketik. Oke, dibuat tulis tangan, kemudian mulai dari
faktor penyebab, kemudian tadi timbulnya plak, kenapa bisa timbul plak, kemudian faktor risikonya misalnya diabetes, kenapa diabetes bisa menyebabkan sampai menyebabkan acute coronary syndrome, kenapa kegemukan sampai bisa menyebabkan acute coronary syndrome. Nah, semua dibuat kalau bisa dalam satu halaman, ya, halaman pakai kertas yang agak besar dikit, kemudian sampai timbulnya gejala, kemudian bagaimana penata laksanaannya sampai timbul diagnosa keperawatan. Kenapa bisa timbul nyeri? Nah, itu nanti dihubung-hubungkan semua dalam bentuk diagram, kemudian kasih panah-panah gitu. Ya. Kalau bisa satu lembar itu penuh. Misalnya pakai lembar folio biar penuh itu pojoknya diisi. Sampai diagnosa keperawatannya terkait satu sama lain gitu. Ya. Itu harus ditulis tangan, tidak boleh diketik. Kemudian selanjutnya dijelaskan patofisiologi itu dengan menggunakan video. Video ya, silakan buatlah video sekreatif mungkin. Yang lucu-lucu juga nggak apa-apa. Asalkan gitu ketika melihat, oh ternyata itu seperti ini gitu. Oh ternyata penyebabnya, oh begini nih. Oh ternyata begini juga gejalanya, kok bisa ya? Terus penanganannya apa? Oh gampang nih penanganannya. Kasih aja ini, nanti akan begini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf ini waktunya agak kelewat karena saya pikir 120 menit. Ternyata cuman berapa ya? 1 jam 40 ya. Oke, saya rasa itu cukup ya. Kelebihan Pak Gede ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik semua? Ada pertanyaan nggak? Tentang tugas atau apa kek? Silakan. Mana sih? Untuk tugas terakhir dikumpulin kapan, Pak? Oke, tugasnya dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas sebelum pertemuan berikutnya. Siap nggak? Atau kira-kira kapan? Kira-kira kapan mau dikumpul? Bapak ada izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas itu kan ditulis tangan ya Pak di kertas folio nih misalnya. Ya. Lalu itu untuk mengumpulkannya kertasnya gimana Pak? Dengan sistem dipoto atau? Dipoto aja, nggak usah susah-susah, dipoto aja. Kemudian kalau di-scan kan nanti harus bayar, nggak usah lah. Dipoto aja, kan rata-rata sudah pakai ini ya, smartphone. Dipoto aja pakai itu CS scanner, bisa nanti diedit, nanti dikirim ke saya. Kemudian videonya kan nanti dikirim lewat WhatsApp atau lewat email boleh ya. Dikirim ke itu aja Pak Gede di video. Di YouTube video. Di YouTube Pak bisa. Oh di YouTube boleh, bagus. Boleh, kalau ada YouTube-nya langsung lebih bagus lagi tuh. Untuk estimasi pengumpulannya Pak? Oke, kita sepakati maunya kapan. Kalau saya sih maunya sebelum pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya Bapak di tanggal berapa ya Pak? Mohon maaf. Oh, nanti belum saya tentukan nih. Kira-kira maunya kapan ya? Kurang lebih 2 minggu ke depan gimana? Boleh, berarti tugasnya Boleh, Pak. 2 minggu ya Pak? 2 minggu. Atau 1 minggu Pak? 1 minggu. Oke, siap ya 1 minggu ya. Ini kan kayaknya adik-adik nih 2 senang nih minggu, bikin Pak. video nih. 2 2 minggu. 2 minggu, Pak. Oke, boleh 2 minggu. Apa-apa. Oke lah kalau gitu 2 minggu. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Apa lagi? Deti klarifikasi ya Pak. Jadi untuk tugas kita estimasi waktunya 2 minggu. Nah terus kan untuk pertemuan Bapak 2 minggu. Nanti saya kabari pertemuannya. Pokoknya tugasnya aja 2 minggu dah gitu ya. Dari sekarang. Oke. Karena nanti kan di post di YouTube-nya ini ya.
akpernya ya kalau bisa sih kalau bisa sih yang kreatif mungkin tuh bikinnya biar bagus nanti dilihatnya ya. Oke. Bisa ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Siap? Ya, Pak. Iya Oke, Pak. ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini mana sih lihat semuanya nih? Ini banyak. Iya Pak. Kok ini? Ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya Tidak nanti Pak. Kak.